Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas pembelajaran resensi buku, kritik, dan esai karya sastra. Karya 4.18 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca baik secara lisan atau tulisan, karya Fatmawati, SMP Negeri 3 Singkawang. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengetahui cara meresensi buku yang dibaca, yang kedua mengetahui cara mengkritik bentuk karya sastra, yang ketiga mampu membuat esai karya sastra. Halo anak-anak, apakah kalian tahu apa itu resensi? Resensi adalah menilai sebuah buku, menjelaskan isi buku baik kelebihan maupun kekurangan buku. Resensi yang baik hanya mengungkapkan pokok-pokok informasi yang dibaca oleh peresensi secara kritis. Fungsi resensi berdasarkan penikmat. Yang pertama ada bagi penulis, berfungsi mendapatkan saran tentang buku yang ditulis. Yang kedua bagi penerbit, memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Yang ketiga bagi penerbit media massa, dimanfaatkan sebagai berita khas yang memberikan informasi. Dan bagi pembaca dimanfaatkan sebagai sumber informasi atau panduan tentang buku-buku yang baik atau tidak baik. Unsur-unsur resensi, yang pertama ada judul, yang kedua resensinya, yang ketiga data bukunya, yang keempat pendahuluan, yang kelima isi, dan keenam penutup. Langkah-langkah menyusun resensi, yang pertama adalah membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. Yang kedua, menyampaikan fisik buku yang akan diresensi seperti judul, pengarang, harga buku, penerbit. Kemudian yang ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan, bab per bab. Yang keempat, membahas atau mengkritik fisik buku. Yang kelima, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Yang keenam, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Langkah-langkah menanggapi resensi dalam sebuah forum. Yang pertama, tanggapan harus langsung menuju ke pokok persoalan. Yang kedua, tanggapan tidak bersifat personal. Yang ketiga, pernyataan tanggapan harus disertai dengan bukti-bukti yang ada. Yang keempat, tanggapan disertai dengan adanya pemberian solusi. Yang kelima, tanggapan disampaikan dengan cara yang bijaksana dan menggunakan bahasa yang santun. Kritik sastra. Kritik sastra adalah karangan yang menguraikan pertimbangan baik atau buruk suatu karya. Kritik dapat diterapkan pada semua bentuk karya sastra baik puisi, prosa, dan drama. Tujuannya bukan hanya menunjukkan keunggulan, kelemahan, kebenaran, dan kesalahan sebuah karya. Tujuan kritik ini mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra tertinggi dan untuk mengapresiasi karya sastra secara lebih baik. Ciri-ciri kritik sastra, yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya, yang kedua memberikan pertimbangan baik atau buruk, kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra, yang ketiga mempertimbangkan secara objektif, yang keempat memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, yang kelima memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan sebuah karya, yang keenam tidak berprasangka atau tidak menduga-duga. Langkah-langkah menyusun kritik sastra, yang pertama menentukan tema yang akan dikritik, yang kedua mengumpulkan bahan referensi yang mendukung, yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur pendukung, yang keempat memilih unsur-unsur yang mendukung tema, yang kelima memulai untuk menulis kritik sastra,
Yang keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang. Yang ketujuh, menyajikan kritik agar siap dikirim ke media cetak. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis tentang suatu objek. Esai berupa meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan. Objek esai berupa masalah ekonomi, budaya, sosial. Ciri-ciri esai yang pertama berbentuk prosa, bentuknya biasa dan tidak menggunakan bahasa kiasan. Yang kedua singkat, hanya bisa dibaca 2 jam atau kurang dari 2 jam. Yang ketiga memiliki gaya bahasa pembeda. Yang keempat, terima kasih, semoga bermanfaat.